Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di podcast kami. Di sini kita akan membahas tentang poligami. Eh, Menurut Bapak Teguh dan Bapak Aban, poligami itu seperti apa ya, Pak? Menurut saya poligami itu secara sederhananya adalah berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan panggalan dari poli atau polus yang artinya banyak dan kata gamen atau gomus yang berarti kawin atau perkawinan. Menurut saya seperti itu pengertian dari poligami. Untuk Kalau Bapak Teguh, baik, kalau menurut saya poligami itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain. Itu menurut saya. nah di situ itu menurut Bapak Teguh sah atau tidak ya, Pak? Kalau menurut saya itu jika dari si istri itu memberikan restu atau izin, bisa saja itu dianggap sah jika dilakukan secara benar itu rukun-rukunnya. Kalau untuk Bapak Aban, Saya sama seperti Teguh. Yang penting itu suaminya tidak pilih kasih kepada istri-istrinya kalau dia ingin melakukan poligami. baik. Kalau untuk seperti hukum-hukumnya itu kan biasanya ada kayak hukum alam atau hukum apa gitu. Kalau Bapak Teguh sendiri berpendapat bagaimana dan Bapak Aban itu berpendapat bagaimana kalau hukumnya tuh seperti ini gitu. Ya, Menurut Bapak Teguh ya. dan Aban bagaimana? Hukum poligami itu banyak sekali para pendapat fuqaha dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Di antara isu-isu hukum syariat yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami di dalam Islam, terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami yang berbunyi, dan jika kamu takut tidak akan dapat perlakuan adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinnya satu orang saja. Menurut saya seperti itu. Nah, untuk hukumnya kan itu biasanya ada dari hadis apa kayak seperti ulama-ulama begitu. Itu menurut Bapak Teguh bagaimana ya? Jadi saya itu ada melihat satu pendapat gitu dari Muhammad Bakir Al-Habsyi. Beliau itu berpendapat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami. Sebutan tentang hal itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, hanya sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga, terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil. Al-Maraghi dalam tafsirnya yang terkenal dengan sebutan tafsir Al-Maraghi menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut pada surah An-Nisa ayat 3 merupakan kebolehan yang sulit dan diperketat. Seperti itu, Pak. Jadi kesimpulannya poligami itu haram atau halal? Halal bagi yang mampu. Kalau menurut saya sebenarnya poligami itu halal, tetapi tergantung dari individunya masing-masing. Jika bisa berperilaku adil, siap menerima menanggung segala risikonya, itu bisa Sah-sah saja aja. jadi halal, sah-sah saja itu. Oh, jadi bisa halal kalau yang mampu ya. Iya. Kalau untuk kan itu kan poligami kan halal. Itu ada syarat-syaratnya nggak ya, Pak? Untuk dalam Islam itu ada banyak syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami. Dan untuk memenuhi syarat tersebut tidaklah mudah ya, karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan. Karena perkawinan menurut undang-undang pada asasnya adalah monogami. Islam memang membolehkan berpoligami, namun syarat yang ditentukan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memiliki berpoligami, tidak sembarangan orang berpoligami. Adapun syarat-syarat poligami yang telah ditentukan syaratnya yaitu pendapat dari Ilham Marzuk
dalam bukunya ada beberapa syarat yang harus dilakukan, yaitu kuat imannya, baik akhlaknya, dan mempunyai materi yang cukup. Kalau untuk Bapak Teguh sendiri syarat-syaratnya ada apa nggak, Pak? Saya sama seperti si Banziro tadi, tetapi saya ingin menambahkan yaitu ada untuk jalan darurat, di mana syarat ini bisa jadi pintu pembuka untuk poligami, dalam arti tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk memecahkan masalah dalam keluarga yang membawa dampak jangka panjang. Itu misalnya seperti istri tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, ini dengan keadaan tersebut dikhawatirkan kelak tidak ada keturunan untuk menyambung silsilah dari keluarga tersebut. Selain syarat tersebut, adil adalah salah satu prioritas utama dalam melakukan poligami. Yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah satu seorang istrinya. Itu dari saya. Nah, terus gini, Pak, kan tadi Bapak Banziro menjelaskan kalau ada seperti perkawinan menurut undang-undang pada asasnya tadi adalah monogami. Itu apakah ada undang-undang yang di Indonesia ini menyebutkan tentang poligami, Pak? Kalau buat undang-undangnya itu ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3, 4, dan 5. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut, yaitu pasal 3, pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dan buat pasal 3-nya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Buat pasal 4, bunyi 1, yaitu dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Untuk Bapak Teguh, apakah ada undang-undang yang bisa dijelaskan? Saya sudah mendengarkan undang-undang dari Banziro tadi, undang-undang yang dikatakannya tadi itu sudah tepat mengenai poligami. Baik, baik. Jadi di sini untuk kesimpulannya poligami itu halal bagi yang mampu dan sudah dijelaskan di Islam juga, dan di Indonesia pun juga udah ada undang-undangnya gitu ya, Pak. Iya, Iya, benar sekali. benar sekali. Jadi kalau misal si suami ingin poligami itu harus menunggu persetujuan istri dan keluarga si istri kan? Iya, Iya, benar-benar. karena itu sangat penting. Baik, kalau begitu eh, ada yang mau tambahkan lagi, Pak, untuk kesimpulannya? Kalau dari saya sudah cukup. Sama saya juga Untuk sudah merasa cukup. atau pesan dan kesan untuk orang yang ingin berpoligami atau gimana gitu, Oh, Pak? saya ada. Berpoligami Silahkan. boleh, asal bagi orang yang mampu. Nanti kalau hilang dua-duanya kan susah gitu nah. Oh, gitu. Bisa. Untuk Bapak Teguh? Kalau saya pesannya, kalau berpoligami itu sebetulnya memang boleh, tapi jika tidak perlu, tidak darurat, cukup satu saja. Terima kasih atas partisipasinya pada malam Ya, hari. sama-sama. Kata-kata yang sangat membantu. Semoga yang orang mau berpoligami mikir-mikir dulu ya, Pak. Iya, Amin. amin. Amin, amin. Baik, saya tutup sesi tanya jawab atau sesi wawancara ini. Sekian dari saya, Syahrul Rifki, dan tamu saya Bapak Banziro Safani dan Bapak Teguh Aris Munandar. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir di sini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi orang-orang yang baik dan tidak berpoligami ya, Pak. Jangan Iya. sampai Iya. ya, Pak. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.